Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai suku Teochew. Nah, suku Teochew sendiri adalah bagian dari suku Tionghoa yang masuk ke Indonesia. Nah, jalur masuknya suku Teochew ke Indonesia adalah dari jalur perdagangan, di mana suku Teochew dapat banyak kita temukan di daerah seperti Thailand, Kamboja, Singapura, dan juga Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahasa Teochew. Bahasa Teochew adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Teochew. Nah, yang dimana bahasa Teochew sendiri berbeda dengan bahasa Kanton maupun Mandarin, yang dimana bahasa Teochew sendiri memiliki perbedaan dialek yang drastis, yang dimana membuat orang-orang Tiongkok akan susah memahami bahasa Teochew. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai budaya dari masyarakat Teochew. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai makanan Teochew. Masyarakat suku Teochew suka makanan-makanan yang direbus ataupun dikukus, yang dimana sebagian besar masyarakat Teochew menyukai olahan kacang, yang dimana itu membuat banyaknya suku Teochew yang menjadi seorang petani. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai budaya dari suku Teochew, yaitu seni. Seni Teochew adalah seni opera, yang dimana seni opera Teochew sering dikenal dengan opera Chow Chow. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul dan sejarah suku Jawa. Asal-usul suku Jawa dapat ditelusuri dari perpaduan berbagai gelombang migrasi, terutama dari Asia Tenggara daratan. Mereka telah mendiami Pulau Jawa selama ribuan tahun, dan peradaban awal pulau ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sejarah suku Jawa sangat erat kaitannya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Mataram Islam, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya meninggalkan warisan fisik berupa candi dan situs bersejarah, tetapi juga membentuk sistem sosial, budaya, dan kepercayaan yang kuat. Yang selanjutnya ada kebudayaan dan falsafah hidup. Kebudayaan Jawa dikenal sangat kaya dan kompleks dengan ciri khas yang kuat dalam berbagai aspek. Yang pertama ada bahasa. Suku Jawa memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang memiliki tingkat penggunaan atau ungguh-ungguh berdasarkan status sosial dan konteks. Yang kedua ada seni pertunjukan. Seni tari, wayang kulit, dan gamelan adalah beberapa contoh seni pertunjukan Jawa yang sangat terkenal dan telah diakui dunia. Yang ketiga ada adat dan tradisi. Berbagai upacara adat mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian masih dijalankan dengan penuh makna. Yang terakhir ada religi dan kepercayaan. Meskipun mayoritas memeluk Islam, pengaruh Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal atau kejawen masih sangat terasa dalam praktik keagamaan dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat Jawa. Rumah adat Jawa adalah warisan budaya yang kaya akan filosofi dan keunikan arsitektur. Rumah adat yang pertama adalah rumah joglo. Ini adalah jenis rumah adat Jawa yang paling dikenal, yang sering diasosiasikan dengan kaum bangsawan atau priai di masa lalu. Ciri khasnya adalah atap berbentuk tajuk yang menyerupai gunung dengan perpaduan atap segitiga dan trapesium. Atap ini ditopang oleh 4 tiang utama yang disebut sokoguru, yang melambangkan 4 penjuru mata angin dan kekuatan. Selanjutnya ada rumah tajuk. Rumah ini memiliki atap berbentuk persegi yang memanjang tinggi ke atas menyerupai mahkota. Dahulu rumah tajuk kerap digunakan sebagai tempat ibadah atau untuk mengadakan kegiatan sakral, bukan sebagai tempat tinggal biasa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai baju adat Jawa. Pakaian adat Jawa sangat beragam dan memiliki filosofi mendalam, mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Jenis-jenis pakaian adat ini seringkali berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, seperti Jawa Tengah termasuk Solo dan Yogyakarta, dan Jawa Timur. Adapun yang pertama itu ada beskap. Beskap ini umumnya dipakai oleh pria. Adapun ciri khas beskap yaitu atasan berlengan panjang, berkerah tinggi dengan potongan depan yang lebih pendek dari belakang. Umumnya terbuat dari kain tebal seperti beludru atau wool, seringkali berwarna gelap seperti hitam ataupun biru tua, ataupun bisa juga polos. Desainnya yang tidak simetris. Bagian depan bawah dibuat lebih panjang, dimaksudkan untuk memudahkan pemakaian keris di bagian belakang. Dan selanjutnya ada baju adat kebaya. Kebaya umumnya dipakai oleh wanita. Ciri khasnya blus tradisional lengan panjang atau pendek yang menonjolkan siluet tubuh.
seringkali terbuat dari kain brokat, katun, baludru, atau sutra. Kebaya Jawa umumnya sederhana namun elegan, dengan berbagai variasi warna dan detail. Adapun penggunaan adat Jawa kebaya yaitu sangat serbaguna, dipakai dalam acara resmi, pesta, pernikahan, atau bahkan sebagai pakaian sehari-hari di masa lalu. Teman-teman pasti tidak asing dengan Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali ada sebuah suku yang bernama suku Bali. Untuk menyimak lebih lanjut mengenai suku Bali, mari kita simak video yang akan kami jelaskan berikut ini. Sejarah Bali sendiri yaitu suku Bali berasal dari migrasi nenek moyang Indonesia bangsa Austronesia yang datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka mulai menetap di Bali sejak zaman prasejarah dan hidup dengan bercocok tanam serta membuat alat dari batu. Persebaran suku Bali secara geografis terutama terkonsentrasi di Pulau Bali, khususnya di wilayah kabupaten seperti Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Selain itu, karena migrasi dan transmigrasi, orang Bali juga menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan, terutama sejak program transmigrasi era Orde Baru. Yang pertama itu ada tari wali atau tarian sakral. Tari ini ditarikan sebagai bagian dari upacara keagamaan di pura. Contohnya seperti tari sahyan dedari, tari rejang, tari baris, dan tari topeng sidakarya. Selanjutnya ada tari Bali atau tarian upacara. Tarian ini ditarikan sebagai pengantar upacara atau bagian dari upacara, namun tidak sesakral tari wali, masih mengandung unsur sakral dan hiburan. Contohnya seperti tari gambuh dan tari wayang wong. Ada tari Bali-Balihan atau tarian hiburan atau pertunjukan. Tarian ini berfungsi sebagai hiburan yang tidak terikat dengan upacara keagamaan. Contohnya seperti tari kecak, tari barong, tari pendet, tari legong, tari janggar, tari panji semirang, dan tari Trunajaya. Bahasa atau aksara Bali adalah sistem tulisan tradisional yang berasal dari turunan aksara Brahmi India melalui aksara Kawi, digunakan untuk menulis bahasa Bali, Kawi, dan Sanskerta. Aksara ini memiliki bentuk melengkung khas karena awalnya ditulis di daun lontar dan terdiri dari huruf dasar yang dikenal dengan huruf Hanacaraka.